yaitu selain pendidikan agama, juga urusan agama. Kemarin kita agak dikejutkan dengan pernyataan Dirjen Dukcapil tentang nikah siri yang bisa dicatat di kartu keluarga. Kita kaget sebentar, tidak apa. Kemudian segera kita ketemu dengan Dirjen Dukcapil, kita diskusikan apa maksudnya. Ternyata bukan bicara tentang pengesahan pernikahan. Bahkan 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Pak Direktur Pemberdayaan KUA. Beliau sudah ketemu dengan Dirjen Catatan Sipil. Ada challenge dari Dirjen. Gimana kalau pencatatan semua agama yang Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha tidak lagi di catatan sipil tapi di Kementerian Agama? Apa kata kita? Siap. Kita akan ambil semua itu. Jadi hal yang tadinya mungkin terlihat berat, terlihat itu sebagai satu masalah, kalau kita masuki dengan serius, diawali dengan percaya diri. Tapi percaya diri ini tentu harus dibarengi dengan kapasitas yang baik. Maka insya Allah justru ada kesempatan di dalamnya. Termasuk dalam hal ini kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh teman-teman guru PAI, pengawas PAI dan PAI secara keseluruhan. Kita sedang ingin ambil itu agar kemudian peran-peran kita ke depan itu semakin besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selalu ingin menyampaikan di semua bahwa Indonesia Raya, Indonesia yang hebat itu harus kita bangun di atas fondasinya yang benar. Kalau bangunan Indonesia yang akan hebat itu dibangun tidak di atas fondasinya yang benar, meskipun terlihat bagus, terlihat mewah, terlihat megah, pasti akan gampang runtuh karena tidak dibangun di atas fondasinya yang benar. Fondasi yang benar itu adalah Pancasila. Maka semua hal yang kita lakukan kalau tidak dibangun di atas nilai-nilai Pancasila di negara kita tercinta ini pasti akan gampang runtuh karena mengingkari filosofi kehidupan kita, mengingkari identitas jati diri kita. Dan nilai Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun kalau kemudian bergerak tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan 4 nilai Pancasila yang lain, pasti akan gampang runtuh. Mungkin pertanyaan yang bergelitik sekarang ini, apakah peraturan Mendikbud sekarang tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berada di dalam fondasinya yang benar? Sebagai Kakanwil, saya sudah komunikasi, koordinasi baik dengan Kementerian Agama Pusat dan pihak lain. Dan saya meyakini apa yang sudah dilakukan oleh Mendikbud berada pada fondasinya yang benar. Hanya kadang literasi kita yang kadang-kadang ngaco gitu. Jadi seolah-olah kalau bukan ini pasti itu. Kita hanya menemukan itu. Teman-teman yang pernah belajar hukum tentu tahu tentang bahasa hukum. Jadi tanpa persetujuan korban, itu kemudian dengan begitu saja diwalik menjadi kalau dengan persetujuan berarti boleh. Ini cara berpikir yang saya kira ya harus banyak diskusi lagi nih. Jadi kita sudah telaah betul itu, Kementerian Agama sudah telaah betul, dan kita sudah sampai pada kesimpulan itu. Kalau sekarang ada yang belum, tidak perlu kemudian kita harus berhadapan-hadapan dalam arti kita saling serang atau saling mencurigai. Ayolah kita duduk bersama, kita bincangkan bersama, sehingga kemudian kita tidak salah persepsi. Dan itu terjadi di banyak hal, teman-teman sekalian. Banyak hal yang kadang-kadang kita berada di dalam satu titik dan kemudian menganggap yang lain itu menjadi salah, dan karena salah maka harus dihapus, bahkan harus dihancurkan. Misalnya kita punya tantangan, kita ini semua punya harapan, kita semua punya keinginan bagaimana berislam kita itu yang kafah. Islam yang kafah yang seperti apa? Ternyata di dalam banyak hal itu hanya berhenti di sisi fikihnya saja. Padahal Bapak dan Ibu tahu semuanya. Islam itu selain soal fikih, dia bicara soal akidah, dia bicara soal akhlak. Ya kafah yang harus tiga-tiganya itu. Bagaimana kita bisa
dianggap selesai urusan utang piutang kalau yang berhutang itu membayar hutang, dan itu fikih. Adakah yang lebih baik? Kalau yang ngutangi mengikhlaskan, sah, dan itu akhlak. Dorongannya adalah dorongan akhlak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau tiga hal ini menyertai keseluruhan, maka kemudian perbedaan-perbedaan pandang yang tadi sempat disinggung oleh Pak Sekretaris itu insya Allah tidak menjadikan kita menjadi tegang, menjadi serem, bahkan kemudian menjadi bermusuhan di antara kita. Berbeda itu boleh, yang tidak boleh itu bertengkar, yang tidak boleh itu berselisih. Perbedaan itu rahmat. Untung ada perbedaan, sehingga imam-imam besar itu kemudian menyodorkan banyak jalan keluar dalam hal fikih kita. Dan kalau itu tidak ada, maka kita akan juga mengalami kesulitan. Jadi perbedaan itu rahmat. Yang jadi masalah, yang jadi laknat bukan persatuan, tetapi perselisihan. Karena perbedaan itu, maka ada 4 nilai moderasi beragama yang menjadi ukuran kita semua, khususnya ASN, aparatur sipil negara. ASN itu ada 2, satu PNS, yang kedua non PNS. Yang nanti non PNS ini akan dikerucutkan menjadi BPPK, P3K. Itu ASN 2. Apa itu? 4 watak moderasi beragama itu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita sudah sepakat hidup bersama dengan banyak orang yang berbeda itu, memakai landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ada di antara kita yang masih risau dengan itu, artinya konsep moderasinya belum beres. Yang kedua, toleransi. Toleransi muaranya adalah pada kesanggupan kita, kesiapan kita untuk berhadapan dengan yang berbeda. Nanti ada kesempatan kita elaborasi lebih dalam lagi tentang ini. Yang ketiga, anti kekerasan, baik yang kita lakukan sendiri maupun persetujuan yang kita berikan, dukungan yang kita berikan atas tindakan kekerasan, baik itu fisik maupun verbal. Dan yang keempat, akomodatif terhadap kearifan lokal. Kita sedang di Kementerian Agama, moderasi beragama ini sedang disusun, bukan sedang disusun, sedang dimulai roadmap-nya, dan di dalam pembahasannya sesungguhnya kita sedang berusaha untuk berhati-hati menggunakan istilah fanatis, radikalis. Jadi mungkin nanti kita tidak di Kementerian Agama tidak akan terlalu sering mendengar kata radikal dan fanatis. Karena beragama pada sisi-sisi yang benar itu ya harus fanatis dan harus radikal. Tetapi tidak dalam pengertian kemudian radikal itu menjadi merusak. Yang tidak kita kendaki dan sesungguhnya juga tidak dikendaki oleh agama adalah ekstrim, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Ada 3 fenomena masyarakat kita sekarang ini untuk menggambarkan betapa kita harus bersyukur kehidupan keagamaan kita di negeri kita tercinta ini tumbuh dengan sangat baik. Mungkin penjenengan bisa melihat banyak keluarga-keluarga muda sekarang ini yang punya kebanggaan tersendiri, bahkan ada yang sedikit-sedikit memaksa pada anak-anaknya. Kalau anaknya sekolah di madrasah,
di pesantren atau di sekolah berbasis agama. Padahal orang tuanya dulu itu ya menghindar untuk bisa sekolah di madrasah atau di pesantren. Tapi hari ini dia bangga, dia setengah memaksa gitu, anaknya untuk berada di situ. Kalau dibandingkan dengan kesadaran pelaksanaan agama, misalnya kalau itu ukurannya adalah perempuan berjilbab, maka bisa dibandingkan muslimah tahun 90-an dengan muslimah tahun 2000-an sekarang ini, 2000 sekian. Beda sekali. Saya dulu jadi pegawai tahun 92 di seksi urusan agama Islam, itu jantungnya Kementerian Agama. Semua pegawai perempuannya nggak dapat yang pakai jilbab. Seksi urusan agama Islam. Kalau itu di urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian mungkin masih dimaklumi. Itu makanya dulu masjid-masjid kita sepi, bahkan kemudian ada mubalek yang guyonannya itu rotok kebablasan tentang muadzin sholat subuh yang sudah tua, yang terbatuk-batuk, gitu kan? Sering kan kita mendengar itu. Dan sekarang nggak ada mubalek yang pakai guyonan itu karena nggak ketemu konteksnya. Sekarang jamaah mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Jumat dan sebagainya. Makmur semua masjid-masjid kita. Bangunannya makin bagus. Dan kalau Bapak dan Ibu juga perhatikan, sekarang madrasah-madrasah yang dulu disirik orang, sekarang nolak-nolak murid. Kita bersyukur dengan kehidupan keagamaan yang terus berkembang itu. Tetapi di dalamnya juga ada fenomena. Fenomena yang pertama adalah pemahaman keagamaan yang berlebih-lebihan dan kemudian bermuara kepada ekstremisme. Yang kedua, klaim kebenaran yang tadi konon kata Pak Suyanta setelah masuk surga menjadi terkejut. Klaim kebenaran dan kemudian karena klaim kebenaran kemudian terjadi pemaksaan kehendak. Dan yang ketiga, melemahnya semangat kebangsaan. Ini lebih menguat menggejala lagi di kalangan anak-anak kita usia SMA, SMK. Anak-anak kita ini, sebutlah untuk menyebut gampangnya, hidup di era milenial, mereka ternyata sangat familiar dengan IT, melampaui generasi pendahulunya, bapaknya, orang tuanya. Yang kedua, mereka lebih religius dengan perkembangan masyarakat yang ada itu. Ketemulah semangat itu dengan apa yang kemudian terjadi pada dunia IT, yaitu keterbukaan informasi. Oleh karena itu, maka yang tadi telah disampaikan Pak Ketua maupun Pak Sekretaris terkait dengan Rohis, saya berharap kita semua memberi perhatian yang baik kepada Rohis. Oleh Pak Imam Bukhari, Rohis sudah ditaleni dengan satu ikatan kebersamaan, yaitu kepengurusan Rohis SMA SMK Provinsi Jawa Tengah. Mungkin yang lebih di depan adalah AKPAI, ya, Asosiasi Guru PA Pendidikan Agama Islam Indonesia. Saya berharap antara MGMP dengan AKPAI tidak saling balapan. Kalau tadi disampaikan Pak Suyanta, ya yang resmi, yang pemerintah, ya MGMP. AKPAI itu asosiasi. Jadi, asosiasi. Dan AKPAI selama ini kita kawal dengan baik sehingga kemudian bisa berjalan seiring sejalan. Di lapangan kalau ada hal-hal yang gesekan begitu, saya berharap segera dikomunikasikan dengan kepala seksi PAI di masing-masing kabupaten kota atau kemudian bisa dikomunikasikan ke bidang PAI di Kanwil. Jadi clear, jadi tidak ada saling tumpang tindih gitu. Sama dengan selain di AKPAI, mungkin kita juga bergabung di Pergulu, mungkin kita bergabung di PGRI, kita mungkin bergabung di yang lain-lain gitu ya. Satu hal bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini menjadi sesuatu yang lumrah di negara demokrasi di NKRI kita. Nah ini Rohis ini terus kita kawal untuk bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain tantangan-tantangan itu maka kita berbagi peran, berbagi tugas. Bapak dan Ibu nanti di
supervisi oleh para pengawas. Proses pembelajaran terutama masa pandemi ini kita pastikan tetap berjalan dengan baik. Meskipun tidak maksimal, tapi saya berharap bisa kita capai dengan optimal. Sehebat mungkin yang bisa kita lakukan. Saya sangat yakin karena guru sesungguhnya adalah panggilan jiwa. Jadi andai kata tidak ada jadwal mengajar pun, dengan itu sudah punya semangat untuk menularkan ilmu, berbagi ilmu, mendidik, melatih, membimbing, itu khas guru. Guru kok senengnya nganggur, mancing, udut itu ya, saya kira guru yang guru mutan atau guru dukan gitu. Kalau guru sejati itu yang muntah caranya bagaimana bisa berinteraksi dengan murid, itu guru sejati. Dan saya yakin yang hadir di ruangan ini juga guru-guru yang ada di luar sana punya semangat seperti ini. Tentu kita akan bicara tentang kesejahteraan. Jadi untuk Bapak dan Ibu ketahui, anggaran di Kementerian Agama ini 87% digunakan di pendidikan. Yang untuk ngurusi KUA, ngurusi penyuluh, ngurusi rumah ibadah, ngurusi haji, ngurusi produk halal, ngurusi zakat wakaf itu hanya 13%. Itu pun masih dirasa kurang. Kemarin Pak Imam Bukhari menyiapkan anggaran 24 miliar. Kemudian setelah dihitung-hitung oleh BPKP malah ketemunya bukan 24, butuhnya 27 miliar untuk guru, untuk selisih tukin guru PAI. Pak Imam menghitung, setelah dihitung dilihat oh ini 1, 2, 3 sekian guru pokean Pak. Jadi kemudian harus dikurangi 800 juta. Tapi dia hitung 10, 11, 13, 15 ini kurang ini, tambah lagi 3 miliar. Sudah selesai itu, tinggal eksekusinya saja. Dan duitnya ada di Jakarta. Jadi memang yang repot itu Pak Suyanto bukan pusat Pak, bawah pusat. Dari Kanwil, kabupaten, kota itu kan jadi. Dan ini mungkin sudah nunggu pusat itu untuk segera itu sudah kita selesaikan, mudah-mudahan segera selesai. Dan itu kalau nanti sudah selesai akan segera kita eksekusi. Dan anggaran yang sudah disiapkan itu 27 miliar. Banyak banget itu duit itu. Belum lagi yang lain-lain. Jumlah yang besar. Kita juga berterima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kita punya perhatian dari Pak Gubernur untuk SMA, untuk SMK, madrasah aliyah, yang kita bersyukur bisa membuat. Jadi kalau sekarang ini Pak Suryanta kita sedang menyiapkan kelas digital di semua madrasah aliyah kita, itu duitnya dari Pak Gubernur. Jadi semua madrasah aliyah kita sekarang sudah punya kelas digital. Itu dari Bosda kita arahkan ke sana. Kita ingin bergerak semuanya ke digital. Dan saya berharap guru-guru PAI juga tidak alergi dengan itu. Yo minimal aplikasi yang kita punya itu udah beres dulu, Siaga dan Emis. Minimal nih. Dan Pak Imam punya e-link PAI. Ya kalau itu saja nggak beres, ya gimana kita mau membereskan itu? Padahal kita hidup di dunia digital. Maka saya berharap juga MGMP nanti juga mendorong, membantu, memfasilitasi agar semua teman-teman kita cakap digital. Dengan itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka yang tadinya kita anggap masalah, yang tadinya kita anggap berat, yang tadinya kita anggap sulit, maka akan kita masuki dengan percaya diri yang baik. Rendah hati itu harus, yang nggak boleh itu rendah diri. Posisi guru agama yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita ingin agar Indonesia ke depan membangun jiwa dan raga itu, membangun jiwa dan badannya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu dilandasi dengan nilai-nilai agama, dan itu sesuai dengan falsafah kita Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat kepada pengurus MGMP yang baru dilantik. Terima kasih untuk para pengurus yang lama, dan juga tentu terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
atas sinergi, kolaborasi, kebersamaan di antara kita untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Ada sikap tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.